kita. Karena tidak ada rahmat lagi yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yang kita amalkan. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab kita bisa hidup dalam keadaan bahagia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah serta taufik yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula solawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama telah berada pada bulan Rabiul Awal. Bulan ini menjadi bulan yang kita muliakan karena pada bulan ini dilahirkan manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, atau pada tepatnya ada pendapat yang mengatakan sekitar 50 hari setelah kejadian penyerangan pasukan bergajah atau pasukan yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Dan hal ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kalian tidak melihat bagaimana apa yang Allah lakukan kepada tentara yang bergajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Wa arsalahum alaihi tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil atau burung yang datang sedangkan berbondong-bondong. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian pasukan Abraha ini dihancurkan, dilemparkan oleh burung-burung tersebut dengan batu yang panas dari api neraka sehingga mereka faja'alahum ka'asfim ma'kul, bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas tujuan apa kita melaksanakan Maulid ini? Maulid kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu ekspresi kegembiraan kita tentang rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Karena tidak ada rahmat lagi yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW yang kita amalkan. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab kita bisa hidup dalam keadaan bahagia, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergembira terhadap rahmat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad kepada umatmu agar mereka bergembira terhadap rahmat dan keutamaanku. Apa sih rahmat ini? Maka para mufassir, Imam Suyuti mengatakan ini maksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni bu'ithu sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam." Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kedua daripada kita melaksanakan peringatan Maulid ini yaitu diantaranya adalah dengan bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai kalau tidak kita kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita hidup dengan jarak yang cukup jauh dengan Nabi, 1500 tahun. Kita jarak begitu panjang, oleh karena itu diajarkan oleh para ulama untuk kita merayakan Maulid
Di dalam kegiatan Maulid ini akan dijelaskan, diceritakan bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenal siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini akan memunculkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai aku, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada manusia semuanya. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah modal untuk kita masuk di dalam surga. Karena pernah suatu ketika ada seorang Arab Badawi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan akan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang tersebut, "Wa madza adatalaha?" Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, "La syai'a." Tidak ada satupun yang aku andalkan illa hablullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, kan kecuali yang aku andalkan adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak akan dikumpulkan bersama-sama dengan siapa yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa berkumpul bersamanya di akhirat nanti, di surga Firdaus nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Burdah Imam Busiri mengatakan bahwa seluruh kebaikan itu yang dimiliki, yang dikerjakan oleh manusia, semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kebaikan yang kita lakukan itu adalah bagaikan satu tetesan hujan atau satu cidukan air, sedangkan kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan seluruh tetesan air hujan dan seluruh air yang ada di lautan. Wa kullu min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahrin aw rasfan minad diyami. Seluruh kebaikan yang kita ambil hanya bagian terkecil, sedangkan kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan seluruh air yang ada di lautan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mungkin setelah saya berbicara, kita dengarkan bersama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru saya Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar, supaya kita semua bisa mengambil kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai oleh-oleh buat kita bawa pulang. Dengan itu mudah-mudahan bisa merubah diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.